Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna El Salim dari mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis, kelas AB3C. Dalam video kali ini, saya akan mereview kembali salah satu submateri dari mata kuliah Ekonomi Mikro mengenai materi nilai guna. Menurut teori nilai guna, setiap barang mempunyai daya guna atau memberikan kepuasan kepada konsumennya yang menggunakan barang. Jadi, jika seorang konsumen meminta sesuatu jenis barang, pada dasarnya yang diminta adalah nilai guna atau utilitas barang tersebut. Nilai guna atau utilitas adalah kepuasan dan kenikmatan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kepuasan yang semakin tinggi akan menambah tinggi pula nilai guna atau utility dari barang tersebut. Teori nilai guna dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu nilai guna total atau total utility dan nilai guna marginal atau marginal utility. Nilai guna total adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Contohnya, kalian membeli roti sebanyak 2 buah dan memakannya di kantin sekolah, dan guna total roti yang kalian konsumsi tersebut adalah 4. Pada hari berikutnya, konsumsi kalian terhadap roti meningkat karena setelah berolahraga kalian merasakan sangat lapar dan membeli serta memakan roti sebanyak 4 dengan nilai guna total roti 6. Lihat contoh pada tabel berikut ini. Jumlah konsumsi roti 0, 2, 4 sama 6, dan nilai guna total atau total utility-nya 0, 4, 6 sama 8. Nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Nilai guna marginal atau marginal utility hanya berlaku dengan beberapa asumsi berikut ini. 1. Nilai guna dapat diukur. 2. Konsumen bersifat rasional sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. 3. Konsumen bertujuan untuk memaksimumkan utilitasnya. Contohnya, ketika kalian memakan roti pertama, nilai guna total roti yang didapat adalah 30. Pada konsumsi roti berikutnya, kalian mendapat nilai guna total 50. Dari nilai guna total konsumsi roti pertama dan berikutnya, akan kita temukan nilai guna marginalnya, yaitu 50 kurang 30 sama dengan 20. Jadi, nilai guna marginalnya adalah 20. Sekarang coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Jumlah konsumsi roti 0, 1, 2, 3, 4, dan nilai guna total atau total utility-nya 0, 30, 50, 60, 65. Nilai guna marginalnya atau marginal utility 30, 20, 10, dan 5. Nah, 30 itu karena 30 dikurang 0 sama dengan 30. Dari mengkonsumsi 2 roti, yaitu nilai totalnya 50 kurang 30 sama dengan 20. Nah, dan begitu seterusnya. Apabila roti yang kalian konsumsi semakin banyak, maka semakin besar pula jumlah nilai guna yang diperoleh. Akan tetapi, laju pertambahan nilai guna yang kalian peroleh karena penambahan roti yang kalian konsumsi makin lama makin menurun, dan tambahan nilai guna tersebut dapat mencapai 0 atau bahkan negatif apabila konsumsi roti tersebut diteruskan. Hal ini dituangkan dalam sebuah hipotesa sebagai berikut. Tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi barang atau jasa akan semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsi barang tersebut, sehingga pada akhirnya nilai guna akan mencapai negatif apabila konsumsi barang tersebut ditambah 1 unit lagi. Nilai guna total akan menjadi bertambah sedikit. Hipotesa ini tertuang dalam hukum Gosen yang menyatakan jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Apabila pada tabel nilai guna marginal sebelumnya konsumsi roti diteruskan, maka akan terlihat seperti tabel berikut ini.
Jumlah konsumsi roti adalah 0,123456788 dan nilai guna totalnya atau total utility-nya 0,30, 50, 60, 65, 65, 60, 45 dan 20 dan nilai guna marginal adalah 30, 20, 10, 5, 0, min 5, min 15 sama min 25. Nah, jadi nilai guna marginalnya makin lama makin berkurang. Hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi dengan total utility dan marginal utility pada tabel tersebut dapat ditunjukkan pada gambar kurva berikut ini. Nilai total utility-nya yang awalnya meningkat, kemudian pada titik jenuhnya tersebut akan menurun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat tambahan kepuasan yang semakin menurun dengan semakin banyaknya suatu barang yang dikonsumsi atau low diminishing marginal benefit. Untuk kasus kepuasan maksimum jika harga barangnya sama. Seorang konsumen membeli buah apel dan pir dan nilai guna total dari memakan masing-masing buah tersebut adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Jumlah konsumsi buah apel adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nilai guna dari buah apel adalah 230, 440, 610, 740, 830, 880 dan konsumsi buah pir adalah 1, 2, 3 sampai 6. Nilai guna total dari buah pir adalah 350, 630, 830, 960, 1030, 1050. A. Tentukan nilai guna marginal dari memakan apel dan memakan pir. B. Misalkan harga apel dan pir masing-masing adalah Rp 600 per buah. Berapakah jumlah apel dan pir yang akan dibelinya dan berapa jumlah uang yang dikeluarkannya? C. Lukiskan grafik nilai guna total dan marginal untuk buah apel dan pir. Penyelesaian. Perhatikan tabel berikut ini. Jumlah konsumsi apel yaitu 1, 2, 3 sampai 6 dan nilai guna totalnya adalah 230, 440, 610, 740, 830, 880. Nilai guna marginal dari apel tersebut adalah 230 karena nilai totalnya adalah 230 maka nilai marginalnya tetap sama 230. Dan dari mengkonsumsi 2 buah apel yaitu nilai guna marginal adalah 210. Mengapa 210? Karena dari nilai guna total 440 dikurang dengan nilai guna total 230 sama dengan 210 dan begitu seterusnya. Selanjutnya nilai guna marginal dari pir. Jumlah pir yang dikonsumsi adalah 1, 2, 3 sampai 6 dan nilai guna totalnya adalah 350, 630, 830, 960, 1030 dan 1050. Nilai guna marginalnya adalah 350 karena nilai guna totalnya 350 maka nilai guna marginalnya adalah tetap. Dan dari mengkonsumsi 2 buah pir maka nilai guna marginalnya adalah 280. Mengapa 280? Karena dari nilai guna total 630 dikurang dengan 350 maka hasilnya adalah 280 dan begitu seterusnya. Selanjutnya penjelasan B. Misalkan harga apel dan pir masing-masing adalah Rp 600, jumlah ideal yang seharusnya dikonsumsi adalah berikut ini penyelesaiannya. Jika P apel sama dengan P pir, maka nilai guna akan mencapai tingkat maksimum apabila nilai guna marginal apel sama dengan nilai guna marginal pir atau nilai guna marginal sama besarnya. Maka konsumen akan mencapai tingkat maksimum saat membeli 4 buah apel dan 4 buah pir karena nilai guna marginal apel sama dengan nilai guna marginal pir sama dengan 130. Jumlah uang yang harus dikeluarkan adalah sama dengan P apel tambah P pir sama dengan 4 kali Rp 600 sama dengan 2.400 dan ditambah 4 kali Rp 600 sama dengan Rp 2.400. Jumlah Rp 2.400 ditambah dengan jumlah Rp 2.400 sama dengan Rp 4.800. Selanjutnya grafik nilai guna total dan marginal untuk buah apel dan pir.
Selanjutnya contoh kasus 2. Pak Andi membeli makanan dan pakaian untuk dirinya dan keluarganya. Harga makanan adalah Rp800 dan sehelai pakaian berharga Rp16.000. Nilai guna total yang diperoleh dari mengkonsumsi pakaian dan makanan adalah seperti ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Jumlah mengkonsumsi makanan adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan nilai guna total dari makanan adalah 800, 1500, 1700, 2000 dan 2200. Kemudian pakaian. Jumlah konsumsi dari pakaian adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan nilai guna totalnya adalah 16.000, 26.000, 32.000, 34.000 dan 32.000. A. Hitunglah nilai guna marginal untuk makanan dan pakaian pada berbagai unit barang. B. Hitunglah kombinasi makanan dan pakaian untuk memaksimumkan kepuasan Pak Andi dan berapa jumlah uang yang dikeluarkannya. C. Misalkan pendapatan Pak Andi itu adalah Rp40.000 dan harga pakaian meningkat menjadi Rp18.000. Gabungan makanan dan pakaian yang bagaimanakah yang perlu dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya dan berapakah sisa pendapatannya yang dapat ditabung. Berikut adalah penyelesaiannya. Nilai guna marginal untuk makanan dan pakaian pada berbagai unit barang. Perhatikan tabel berikut ini. Jumlah mengkonsumsi makanan adalah 1, 2, 3, 4, sampai 5 dan nilai guna marginalnya adalah 800 karena nilai guna totalnya adalah 800. Kemudian kita mengkonsumsi 2 makanan, maka nilai guna marginalnya adalah 600 karena 1400 dikurang dengan 800 maka hasilnya 600 dan begitu seterusnya seperti tabel sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Kemudian pakaian. Jika jumlah pakaian yang dikonsumsi 1, maka nilai guna marginalnya adalah 16.000 karena nilai guna totalnya adalah 16.000, maka tetap sama. Kemudian jika mengkonsumsi 2 pakaian, maka nilai guna marginalnya adalah 10.000 karena nilai guna total yang 26.000 dikurang dengan 16.000 maka hasilnya 10.000 dan begitu seterusnya. B. Hitunglah kombinasi makanan dan pakaian untuk memaksimumkan kepuasan Pak Andi dan berapa jumlah uang yang dikeluarkannya. Perhatikan rumus berikut ini. MU barang A per PA sama dengan MU barang B per PB sama dengan MU barang C per PC. Syarat keseimbangan konsumen. 1. Seseorang konsumen akan memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya apabila perbandingan nilai guna marginal berbagai barang tersebut adalah sama dengan perbandingan harga barang-barang tersebut. 2. Setiap rupiah yang dikeluarkan uang membeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Berikut penyelesaiannya. Diketahui P makanan sama dengan 800 dan P pakaian sama dengan 16.000. Jika mengkonsumsi 1 makanan, maka nilai guna marginalnya adalah 1. Mengapa 1? Karena 800 dibagi 800 sama dengan 1. Kemudian jika mengkonsumsi 2 makanan, maka nilai guna marginalnya adalah 0,75 karena 600 dibagi 800 sama dengan 0,75 dan begitu seterusnya. Selanjutnya, jika mengkonsumsi 1 pakaian, maka nilai guna marginalnya adalah 1 karena 16.000 dibagi 16.000 sama dengan 1. Dan jika mengkonsumsi 2 jenis pakaian, maka nilai guna marginalnya adalah 0,625 karena 10.000 dibagi 16.000 sama dengan 0,625. Jadi, kombinasi makanan dan pakaian untuk memaksimumkan kepuasan Pak Andi yaitu dengan mengkonsumsi 5 makanan dan dengan mengkonsumsi 4 pakaian. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa MUA bagi PA sama dengan MUB bagi PB terjadi ketika ia mengkonsumsi 5 makanan dan 4 pakaian, di mana MUA bagi PA sama dengan MUB bagi PB sama dengan 0,125 sama dengan 0,125. Selanjutnya, bila diperhitungkan dengan penggunaan dana sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk makanan adalah 5 kali Rp800 sama dengan Rp4.000 dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pakaian adalah 4 kali Rp16.000 sama dengan 64.000. Total pengeluaran tersebut adalah dari harga makanan Rp4.000 ditambah harga pakaian adalah Rp64.000 sama dengan
Rp 68.000. Selanjutnya C, misalkan pendapatan Pak Andi itu adalah Rp 40.000 dan harga pakaian meningkat menjadi 18.000. Gabungan makanan dan pakaian yang bagaimanakah yang perlu dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya dan berapakah sisa pendapatannya yang dapat ditabung? Berikut penyelesaiannya. Diketahui P makanan adalah Rp 800 dan P pakaian adalah 18.000. Perhatikan tabel berikut ini. Jika mengkonsumsi satu makanan, maka nilai guna marginalnya adalah 1. Mengapa 1? Karena 800 dibagi 800 sama dengan 1. Dan jika mengkonsumsi dua makanan, maka nilai guna marginalnya adalah 0,75. Karena 600 dibagi 800 sama dengan 0,75. Dari nilai guna marginal makanan tetap sama seperti tadi. Yang berbeda hanyalah nilai guna marginal pakaian. Jika mengkonsumsi satu pakaian, maka nilai guna marginalnya adalah 0,8. Karena 16.000 dibagi 18.000 sama dengan 0,8. Dan jika mengkonsumsi dua jenis pakaian, maka nilai guna marginalnya adalah 0,5. Karena 10.000 dibagi 18.000 sama dengan 0,5. Maka konsumen akan mencapai tingkat maksimum saat konsumsi 3 makanan, nilai guna marginalnya adalah 0,5. Dan jika mengkonsumsi dua jenis pakaian, maka nilai guna marginalnya 0,5. Berapakah sisa pendapatannya yang dapat ditabung? Dari perhitungan tersebut, diketahui bahwa MUA dibagi PA sama dengan MUB dibagi PB terjadi ketika ia mengkonsumsi 3 makanan dan 2 pakaian, di mana MUA bagi PA sama dengan MUB bagi PB sama dengan 0,5 dan sama dengan 0,5. Selanjutnya, bila diperhitungkan dengan penggunaan dana, jumlah uang yang dikeluarkan untuk makanan adalah 3 kali Rp 800 sama dengan 2.400, dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pakaian adalah 2 kali Rp 18.000 sama dengan 36.000. Total pengeluaran adalah harga makanan 2.400 ditambah dengan harga pakaian 36.000 sama dengan adalah 38.400. Sisa uang yang dapat ditabung adalah Rp 40.000 dikurang dengan 38.400 sama dengan Rp 1.600. Jadi sisa uang yang dapat ditabung adalah 1.600. Itu saja penjelasan saya tentang materi nilai guna. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.